Tuhan berfirmanlah kepada kami, biarlah perkataanmu oleh Roh Kudus boleh diyakinkan dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami terbuka terhadap firman-Mu. Biarlah tidak ada perkataanmu yang kami lewatkan ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, baik yang hadir di sini, baik yang oleh karena keadaan harus di rumah. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Dan tolonglah kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Baik, selamat pagi. Masih pagi nih ya? Iya, mari kita melanjutkan. Saya akan terus menyelesaikan ya kejadian itu ya. Masih terus dari sana saja dulu supaya menjadi dasar bagi kita. Hari ini kita masuk Kejadian 2 ayat 18. Ya, hari ini dari ayat 18 sampai ayat 25. Ya, hari ini tema kita Tuhan Pencipta Keluarga. Ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, saya ingin bertanya, adakah orang yang tidak menikah? Ya, itu pasti jawabannya ada ya. Ya, apakah tidak menikah itu dosa? Ya, susah juga jawabnya ini ya. Iya, nanti saya tanya alasannya ya. Iya. Di pemuda mungkin udah belajar dia rokapi, di mananya jodohku gitu ya kan. Iya, mungkin bisa sudah menjawab. Iya, jadi kalau hari ini kita belajar tentang keluarga, kita lihat pasal yang kedua ini dari kitab Kejadian, itu adalah penjelasan kepada pasal pertama. Di pasal pertama dikatakan ya bahwa Allah sudah berfirman, iya, baiklah kita menjadikan manusia segambar ya, dengan rupa kita, dengan rupa Allah. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 27 itu dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti ini masih hari ke-6, waktu itu belum selesai. Tetapi Adam sudah diciptakan. Dan tadi dibawa kepadanya, ya, burung-burung dibawa kepadanya,
ya binatang-binatang, ternak-ternak untuk diberi nama. Tentu ikan nggak ikut perjalanan ini ya, nggak dibawa kepada dia karena kalau dibawa ikan mati dia kan. Iya, jadi yang dibawa adalah ya binatang-binatang dan burung untuk dinamai oleh Adam. Iya, kita mengingat bahwa Adam, ya dalam gambar Allah dia adalah juga seorang yang berkuasa. Di bahasa Inggrisnya lebih mantap, the ruler, pemimpin. Iya, dia pemimpin atas dunia yang diciptakan oleh Tuhan, atas dunia hewan ya, atas dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat, ya apakah Adam tidak lengkap? Apakah Adam tidak sempurna? Ya sempurna. Apakah dia baik? Ya sebenarnya dia tidak ada kekurangan apapun. Tapi ketika Allah melihat gitu ya, semua kok ada pasangannya, Adam ini enggak gitu. Adam ini sendirian, burung ada kawannya, jerapah ada kawannya. Iya kan, semua binatang ada kawannya, tapi kok Adam ini sendirian. Allah melihat itu, dan karena itu Allah merasa ini kok kurang lengkap gitu ya. Sehingga tadi dia menjadikan seorang penolong bagi Adam. Supaya sama seperti burung berpasang-pasangan, ya kita ingat ketika air bah ya, sudah sebelum air bah, itu Nuh kan disuruh memasukkan binatang-binatang itu berpasang-pasangan, kan bukan dibilang masukkan satu saja gitu ya, enggak, itu semua hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera Nuh itu juga berpasang-pasangan. Iya, jadi tanpa pasangan kayaknya Adam ini tidak lengkap, walaupun dia perfect, dia sempurna, dia sama dengan seperti yang dipikirkan oleh Allah, gambar Allah. Tetapi dia alone, dia sendirian. Dan Tuhan tidak mau semua ya ciptaan yang lain memiliki pasangan, tetapi Adam sendirian. Maka kita tadi membaca pada pasal 2 ayat yang ke-18 ini, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Hawa dijadikan, tahu kita kisahnya ya, operasi pertama di Taman Eden. Ya, pada waktu itu badeh ya, tidur lelaplah. Siapa? Adam. Lalu Tuhan mengoperasi dia. Pakai apa ya? Pakai pisau, pakai apa? Yang jelas tangan yang maha kuasa membuka bagian samping daripada tubuh Adam, mengambil tulang rusuk. Ya tentu tulang rusuk bukan kayu-kayu aja ya, bukan tulang saja. Itu dibungkus oleh daging tentunya ya. Diambil oleh Tuhan. Lalu ditutupnya kembali, yang dibukanya itu ya, luar biasa ya. Nggak ada dokter anestesi waktu itu. Tapi Tuhan membuka bagian samping daripada Adam, mengambil tulang rusuknya, lalu kemudian membentuk Hawa. Ya setelah terbentuk, gimana membentuknya itu jangan tanya saya enggak tahu. Tapi Tuhan yang maha mengetahui tahu bagaimana membentuk ya seorang perempuan dari apa yang diambilnya dari bagian samping dari tubuh Adam. Lalu kemudian setelah dibentuk ya semua lengkap ya. Seperti Adam, seperti itu juga perempuan itu. Tulangnya dari tulang Adam, dagingnya tadi dari daging Adam, kan gitu ya. Iya. Dan kepada perempuan ini juga Tuhan memberi kehidupan. Kalau tulang saja tadi sama daging gak ada kehidupan ya patung lah itu ya kan. Iya, jadi Tuhan juga memberi kehidupan kepada Hawa, baru Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Iya. Ini yang sering saya tanyakan kepada orang muda ya. Dulu Adam cari jodoh sibuk enggak gitu. Mereka jawab apa? Hah? Kamu dulu yang sudah menikah ini dulu sibuk cari jodoh tidak? Sibuk ya? Diapain dulu? Dipelet? Dirayu-rayu? Didekati?
Bahkan ada yang mungkin sudah salah, diperkosa, ditiduri. Iya, ya karena kita kan bukan di Taman Eden, di luar Eden apa yang terjadi? Edan. Iya, Edan itu apa? Penyimpangan. Iya, maka banyak penyimpangan orang masuk ke dalam yang namanya rumah nikah. Siapa di sini menikah karena Tuhan? Coba angkat tangan. Iya, yang generasi muda ya. Generasi tua ini menikah karena apa ini semua ini? Iya, karena orang kawin, aku pun kawin gitulah ya. Iya, sudah apa kata orang tua? Sudah tua kau, jangan kau jadi panglatu gitu ya. Panglima lajang tua. Jangan jadi perawan tua katanya. Kawinlah gitu ya. Iya, ada yang menikah karena disuruh-suruh, disorong-sorong. Gak suka pun dia, akhirnya menikah saja dia. Terakhir perang teluk tiap hari. Iya. Tapi ada juga yang menikah karena coles-coles. Ada di sini kamu coles dulu ke istri Indu maka dapat. Atau kami yang mencoles suami Indu maka dapat. Iya. Habis colesnya apa yang tinggal? Kebencian ya. Biasanya gitu. Kalau udah habis pengaruh jampi-jampinya. Ya masuk ke dunia realita perang. Iya. Ada kebencian, ketidakmampuan untuk menerima, itu yang terjadi di sana. Tapi entah apapun latar belakang pernikahan, mari kita dulu belajar pernikahan yang pertama ini. Pernikahan yang pertama ini bukan inisiatif Adam. Adam malah nggak punya inisiatif cari-cari, atau mungkin ketika dia melihat tadi berpasang-pasangan, kok kerina kalau endali teman aku ngencelang gitu ya. Semua ini ada kawannya kok aku tidak, entah barangkali itu muncul dalam hatinya. Tapi kalaupun dia berjalan-jalan di Taman Eden dicarinya mana yang kayak aku ya. Ini lehernya panjang, ini kakinya panjang gitu ya kan. Ini nggak ada kayak aku gitu ya. Entah begitu dulu. Tapi yang kita lihat bahwa Allah lah yang memikirkan tentang Adam. Allah yang memikirkan, gak ada kawan Adam ini, it's not good. Tidak baik kalau dia tetap sendirian. Karena kan Tuhan sudah bilang, beranak cucu dan bertambah banyak. Kayak mana Adam beranak cucu tambah banyak? Kalau dia tidak punya pasangan. Kalau Tuhan bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Kayak mana dia merintah sendirian gitu banyaknya. Yang mau dipimpin. Iya kan? Iya. Lalu taklukkan bumi. Kayak mana dia naklukkan bumi sendirian? Iya, maka kita melihat di sini. Ya, Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhan yang sibuk. Ya, itu istilah lainnya ya. Tuhan yang sibuk. Sibuk kali pun Tuhan. Iya, kadang-kadang kita yang sibuk ya. Iya, ini enggak, bukan kita yang sibuk. Iya, iya, tapi Tuhan yang sibuk. Ya, dunia di mana kita hidup ini ngeri, manusianya yang sibuk. Kalau betul kau cinta padaku, coba foto kau telanjang katanya, coba. Ini dunia di mana kita ada hari ini. Berapa banyak anak-anak perempuan kita ini mendapat SMS seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari awalnya Allah lah yang merancangkan ya teman bagi Adam. Iya, dia Tuhan tadi mengambil dari tulang rusuk Adam ketika dia tidur lelap lalu membentuk perempuan, dan bukan juga Adam yang cari di mana Tuhan letakkan dia ya gitu. Tetapi iya, Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Ketika Adam melihatnya, inilah tulang dari tulangku, inilah yang sama jenis kami. Sama kami segambar dengan Allah. Sama tulang kami, sama daging kami, sama-sama kami hidup. Ya, sama-sama tentu roh Allah ada pada mereka. Sama-sama mereka punya pikiran, sama-sama mereka punya kemauan, sama-sama mereka punya perasaan, sama-sama mereka bisa berelasi. Bisa berelasi dengan Tuhan, ya, menikmati relasi dengan Tuhan, dan sama-sama akan berelasi di antara mereka. Ya, gambar Allah dia lihat pada perempuan itu ya. Dan
dia menerimanya. Apa yang diberikan Tuhan itu diterimanya. Jadi sebenarnya menikah secara lebih jelasnya adalah menerima ya pemberian Tuhan. Iya. Menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Dan bagi Hawa, menikah berarti adalah Tuhan membawa dia ke tempat ya yang dari tulang rusuknya tadi dia dijadikan. Tuhan membawanya ke situ gitu. Jadi pernikahan, ini kok khotbah pernikahan kita hari ini ya, nggak apa-apa. Pernikahan itu adalah menerima dari Tuhan. Iya, bukan dari iblis ya. Iya, bukan dari iblis, menerima dari Tuhan. Pasangan, apa tadi istilahnya dibuat? Penolong yang sepadan. Iya, kalau dalam kitab Maleaki itu disebut teman sekutu, teman seperjanjian. Kalau 1 Petrus 3 ayat 7 berkata teman pewaris kasih karunia. Iya, jadi ini adalah teman ya, bukan pembantu. Siapa? Teman. Iya. Ini hari ini kok blank kita semua ini ya. Nggak ngantuknya kalian? Iya enggak ya. Ini teman. Teman bisa bersekutu. Iya, kalau dengan jerapah tadi kan nggak bisa bersekutu. Nggak bisa berelasi yang baik. Iya. Teman seperjanjian. Kayak mana mau janjian sama macan? Ya kan nggak bisa janjian sama macan ya kan. Nggak bisa berjanji bersama-sama di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Teman pewaris kasih karunia. Ini teman yang benar-benar ya akan menerima kasih karunia Allah. Iya. Saya agak sedikit dengan istilah yang dipakai untuk teman ini dalam kitab Korintus. Di sana kan dikatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kata pasangan itu dipakai untuk dua lembu yang disatukan untuk membajak. Iya, jadi yang ditaruh di tengkuknya itu dua-dua namanya pasangan. Istilah lainnya gandar. Istilah lainnya lagi apa? Ku. Iya. Jadi apa katanya? Apakah bagian bersama orang percaya dengan tidak percaya? Karena ku-nya tadi mau disatukan, lalu bagaimana? Ya, ini tadi bisa sama-sama gitu. Iya. Jadi orang yang tak cari Tuhan takkan pernah sama-sama. Iya, enggak pernah sama-sama. Ya, lembu yang satu ke sana, lembu yang satu ke sana. Iya, karena memang tidak ada persamaannya. Lalu ada orang bilang gitu, kalau gitu enggak usah bertobat, biar dua-duanya iblisan. Saudara-saudara, kalau tidak ada Tuhan dalam dua-dua, apakah akur? Enggak juga. Karena ada roh lain di tengah-tengah, dikocoknya dari sini, di sini lagi, di juk-juknya. Ya, apa yang terjadi tiap hari? Apa? Iya, perang ya, perang. Iya, siapa di sini rumah tangganya penuh dengan perang? Saya rasa sebelum bertobat rata-rata perang kalau jujur. Kecuali enggak jujur. Kalau enggak jujur bilang apa? Kami baik-baik saja katanya. Enggak ada yang baik-baik saja. Iya, di luar Tuhan tidak ada baik-baik saja. Setan pada yang satu, setan pada yang satu. Jangan pikir setan sama setan akan berkata, kita akur ya, gitu ya. Di mana setan akur? Enggak pernah kegelapan membawa akur, damai sejahtera, damai sejahtera. Enggak ada. Iya, kegelapan itu membawa perpecahan. Iya, kegelapan itu bukan membawa damai sejahtera. Bukan membawa perdamaian. Jadi jangan kita sok pintar merasa nggak usah bertobat. Kalau nggak bertobat kan ya nggak pala ada aturan-aturannya suka-suka. Justru suka-suka inilah, lihatlah apa yang terjadi di dunia kita hari ini. Ya kan? Apa yang terjadi? Cerai. Apa yang terjadi? Nggak cerai tapi pisah. Ya, apa yang terjadi? Masing-masing berjalan menurut jalannya masing-masing karena tidak ada pengikat mereka, gak ada yang ngikat. Istilah yang dipakai dalam 2 Korintus 6:14 itu enggak ada persamaannya.
Apa bagian bersamanya? Gak ada. Apa yang sama? Coba. Apa bagian bersama dari orang-orang yang gelap dengan gelap? Ya mungkin sama-sama setanan kita bilang. Tapi tidak ada sebenarnya bagian bersama di mana mereka akan sepakat kecuali sepakat berbuat dosa saja. Ya, sepakat tidak bertanggung jawab, ya, sepakat jalan sendiri, sepakat melakukan apa yang masing-masing mau. Jadi, mari kita kembali ke Taman Eden tadi. Ini memang cerita yang paling indah tentang keluarga di Alkitab, tapi masih berharap akan terjadi keindahan setelah orang bertobat. Kalau tidak, di manalah indahnya menikah tanpa Tuhan? Di mana letak indahnya? Adam dan Hawa ini ada indahnya. Adam bilang, inilah tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Ndak maka engkau cocok, itu bahasa karonya. Bahasa Indonesianya hanya diterjemahkan, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah kami sama. Ya, sama bahan dasar kami. Tapi sama juga roh yang di dalam kami. Sama juga Tuhan yang berbicara kepada mereka. Sama juga Tuhan yang mengatakan hal yang sama kepada mereka. Sama juga Tuhan yang berkata, ya, bahwa Tuhan memberkati mereka. Memberkati mereka dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk memenuhi bumi dan untuk bersama-sama menaklukkan isi dunia ini. Ya. Jadi kita melihat ini sangat penting, saya rasa sangat dasar ya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Manusia tadi tidak sibuk-sibuk cari jodoh. Tetapi Tuhanlah yang memberikan Hawa kepada Adam. Iya, entah apapun motivasi pernikahan dahulu. Maunya setelah kamu mendengar kabar baik, kabar pengampunan dosa, maunya sampai kamu kepada satu keadaan di mana kamu mengimani bahwa inilah yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri. Kalau Jokowi saja memberikan anaknya, saya rasa menentunya itu tak berani main-main. Ya kan? Karena Jokowi yang ngasih anaknya kan gitu ya. Bayangkanlah kalau Tuhan yang memberikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Kalau dia tidak menghargai perempuan itu, tidak menghormatinya, sebenarnya dia menghina Allah. Dia bukan saja menghina perempuan yang diberikan oleh Allah, tapi dia menghina pemberinya itu loh. Berapa banyak laki-laki yang menghina seorang perempuan yang KDRT ya, atau kalaupun dia tidak KDRT, tapi sebenarnya dia tidak menempatkan perempuan itu sebagai penolong yang sama jenisnya dengan dia, segambar dengan Allah ya, yang benar-benar harus dihargai dan dihormati. Kebudayaan dunia hari ini setelah jatuh dalam dosa, tempat perempuan sangat rendah. Sangat rendah. Sangat rendah sekali. Bagaimana perempuan di culture-culture tertentu dijadikan kebun. Iya, kebun itu dibuat percobaan. Kalau kebun itu nanti berhasil, maka belilah kebun itu. Tapi kalau tidak berhasil, kebun itu tidak dibeli walaupun sudah dipakai. Mengertikah kita? Ada budaya yang seperti itu, meniduri perempuan. Lalu kemudian kalau tidak berhasil, tidak beranak, tidak dibeli, tidak dinikahi. Iya, cari lagi yang lain yang bisa nanti berhasil. Ini sangat merendahkan harkat perempuan. Iya, jadi ini sangat mengerikan sebenarnya. Di mana perempuan ditempatkan walaupun dia ciptaan Allah, walaupun dia gambar Allah, tapi dia diposisikan dalam keadaan yang sangat rendah. Ada budaya yang mengizinkan seorang laki-laki menikahi 4 istri. Ada juga ya budaya yang kebalikannya ya, seorang istri kawin dengan bersaudara 5 sekaligus. Jadi suaminya 5.
Jadi budaya ini tidak adil, baik untuk perempuan tidak adil, bisa juga untuk laki-laki juga tidak adil. Ya, karena bayangkan satu perempuan memiliki 5 suami. Kayak mana adilnya coba? Keadilan seperti apa yang kita harapkan? Walaupun dunia bilang yang penting bisa dikasih makan dia semua, nggak masalah itu katanya. Iya, dan bagi perempuan tadi yang 5 suaminya yang penting digilir nggak apa-apa katanya. Tapi kan itu jauh dari apa yang menjadi rencana Allah dari awal. Dari awal satu laki-laki, satu perempuan. Ya, dari awal bukan 2 laki-laki. Makanya kita tidak bisa menerima pernikahan gay, pernikahan antar jenis. Itu bukan alkitabiah. Ya, dari awal bukan Hawa 2. Ya, iya, karena nggak bisa memenuhi apa yang Tuhan firmankan kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Iya, maka ini juga adalah penyimpangan yang terjadi, ya sudah jauh dari apa yang menjadi harapan daripada Tuhan. Bahkan ketika pada waktu, ya pada masa perjanjian lama banyak kita lihat laki-laki memiliki selir-selir, memiliki istri lebih daripada satu. Bukan berarti Tuhan setuju dengan itu. Ya. Dan kalau kita membaca itu banyak kali menimbulkan pertikaian, perpecahan ya di tengah-tengah keluarga. Ya, seandainya pun dia tak pecah kembali saja kepada firman Tuhan. Rencana Allah yang awal tidaklah demikian. Jadi kenapa ada surat cerai dalam sejarah Israel? Apa kata firman Tuhan? Karena kekerasan hatimu lah. Dosa membuat hati orang keras. Dosa membuat hati orang tidak lagi ya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukankah itu yang terjadi di Taman Eden? Ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa tidak memegang firman Tuhan. Lalu mungkin ada di antara kita berkata, dia yang berdosa kok, kami yang kena akibatnya. Tapi bukankah kita sama juga jugulnya, sama juga bandelnya, sama juga kita dengan nenek moyang kita. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dengan ketat? Siapa di antara kita yang berpegang kepada firman Tuhan? Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke sini tadi, menikah bukan main-main. Bukan main-main. Kalau orang bersedia menikah, itu berarti dia bersedia menerima pemberian Tuhan yang indah. Dan kalau Tuhan memberikannya, itu harus dihargai. Itu harus benar-benar ya dihormati. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada di sini laki-laki lajang ya, pengen menikah, siapa tahu kan sudah sampai usia ya merindukan untuk menikah. Ingatlah ini ya, Tuhan mengambil seorang perempuan dari tulang rusuk, dari samping. Ya, ini selalu diilustrasikan oleh pengkhotbah, mengatakan ini untuk dikasihi. Saya lebih dalam melihat ini Allah memberikannya. Jikalau Allah memberikannya, itu benar-benar ya harus dihargai dan dihormati. Bukan untuk diinjak-injak. Jadi kata penolong di sana bukan pembantu, bukan. Kata penolong yang sepadan. Sepadan tadi yang balance, yang seimbang. Ya, yang sama-sama tadi ya memiliki darah dan daging. Sama-sama memiliki gambar Allah. Sama-sama punya roh, sama-sama punya jiwa. Ya, pikiran, perasaan, kemauan, sama-sama bisa berelasi, sama-sama bisa memegang firman Tuhan, sama-sama banyak sama-samanya persamaannya. Iya, dan persamaannya ini adalah yang menyatukan. Maka jikalau orang mau masuk ke dalam rumah nikah bukan Tuhan yang sama, ini bahaya. Kalau orang mau masuk ke dalam rumah nikah tanpa dasar firman Tuhan yang sama, apa yang akan terjadi?
Kalau bukan sama dia mau gitu ya. Kami mau berdasarkan firman, inilah nanti juklak pernikahan kami. Inilah nanti pedoman pernikahan kami. Kami mau menurut pedoman yang diberikan oleh Tuhan. Karena dunia memberikan pedomannya sendiri. Iya, dan pedoman-pedoman dari dunia ini tentu itu mendatangkan keuntungan bagi orang tertentu, tapi akan merugikan bagi orang tertentu. Tapi juklak yang berasal dari Allah akan mendatangkan keuntungan bagi dua-duanya. Akan mendatangkan keuntungan bagi suami dan bagi istri. Iya, jadi mari kita kembali ke sini tadi. Kalau ada di sini yang belum menikah, nggak apa-apa belajar supaya mengerti, supaya jangan salah. Iya, maka masa berteman adalah masa untuk mengukur persamaan ini. Masa berdoa adalah masa untuk melihat apa titik persamaan kami. Iya, karena banyak akhirnya pernikahan dia hanya memiliki persamaan di tingkat tubuh saja. Maka persatuan mereka adalah persatuan badani aja, bertengkar, anak tambah banyak, tapi roh mereka tidak pernah satu. Jiwa mereka tidak pernah satu. Orang muda bilang visi mereka tak pernah, apa katanya, visi misi mereka gak pernah satu. Ini kan anak-anak muda kita ini keren-keren kali pakai istilah-istilah. Mereka bilang visi dan misi mereka tidak pernah satu katanya, ya kan? Iya. Iya, boleh evaluasi pernikahan saudara ya, samakah rohnya? Adakah roh Allah menjadi pemimpin bagi saudara berdua gitu ya? Ya, dan kalau mau menikah mau dengan roh yang kayak mana? Mau setan sama setan? Ya, atau roh Tuhan dengan roh setan? Atau mau dua-duanya didiami oleh roh Tuhan? Iya. Kalau tingkat badani cuma menjadi satu, sama dengan hewan. Hewan pun kan tingkat badani cuma satu. Tapi di tingkat roh kan gak sama pemimpin dalam hidup hewan. Siapa pemimpinnya? Gak ada pun. Maka ini menjadi pertanyaan walaupun ini agak kasar sedikit. Siapakah pemimpin dalam hidup kita? Siapa yang memimpin? Seorang laki-laki, siapa pemimpinnya? Seorang perempuan, siapa pemimpinnya? Iya, kalau pemimpinnya beda, supir raja pun satu menuju ke Pancur Batu, satu menuju ke Sambo. Di mana jumpanya? Enggak bisa. Maka penyatuan di tingkat roh ini sangat penting sebelum memasuki rumah nikah. Dan walaupun orang karo buat apa namanya itu ya, kayak gelar nahandai si manok ipan bespiring andai, mukul, iya kan? Bukan karena ayam itu jadi satu, nggak bisa jadi satu pun malah. Kayak manalah ayam menyatukan, ceker-cekeran lah, iya kan? Cotok-cotokan lah, karena ayam yang menyatukan kan gitu ya kan? Nggak bisa itu yang menyatukan. Jadi kalau nggak ada Tuhan, bagaimana kedua pasang ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menjadi satu. Makanya menikah bisa 50 tahun tapi nggak pernah satu. Karena pemimpin hidupnya tidak satu. Iya, lalu secara jiwa, akal budi, keinginan, perasaan, kehendak bisa satu enggak? Samakah kita memandang hal-hal yang harus ya kita hadapi? Samakah tujuan hidup gitu? Yang satu mau aku memuliakan Tuhan, yang satu bilang ate-ate ku tekung geluh katanya suka kumu hidup. Kayak mana menjadi satu? Iya. Yang satu bilang mari kita berdoa, yang satu bilang ayo cari dukun di sana mesinteng katanya. Ya kayak mana bisa menjadi satu? Yang satu bilang mari kita datang kepada Tuhan dalam masalah ini. Tuhan terus. Gak perlu kita datang sama Tuhan. Kita aja mikirkannya katanya. Bagaimana menjadi satu? Maka tidak heran kalau rumah nikah ini sebenarnya
sedang apa namanya ya, seki, goyang. Iya, karena memang gak ada yang satu. Tidak ada tujuan hidup satu untuk memuliakan Allah, hidup berdasarkan firman Tuhan sama-sama, gak ada. Gak ada pedoman apapun, pokoknya cinta-cinta saja. Iya, cinta mau apa kalau sudah tiba masalah? Apa cinta bisa menyelesaikan? Ya, bisa cinta saudara sebesar gunung tapi gak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan yang satu di dalam. Tidak ada. Memang sama-sama Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi dia pemimpin hidupku ini. Ya, dalam pikiranku pun dia yang terutama. Dalam kemauanku pun dia ku nomor satukan. Dalam perasaanku pun aku mau perasaan yang daripada Tuhan, keinginan yang daripada Tuhan. Itu tentu akan membawa perbedaan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke nats kita tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat hari ini. Ayat yang ke-23, ini rahasia dari pernikahan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24 sama-sama kita baca sama 25, 1, 2. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini menjadi pedoman pernikahan. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu orang yang menikah itu adalah orang yang sudah bisa meninggalkan. Jadi secara iman dia sudah punya ketetapan iman. Dia tidak lagi bergantung kepada iman orang tuanya seperti pada masa remajanya atau masa anak-anaknya. Anak-anak sangat bergantung kepada iman orang tuanya. Maka kalau orang tua ini tidak punya iman, ini juga lah yang dilihat anak-anak kita ini. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa mengatakan, Allah ayahku itu, kesitulah aku datang dalam permasalahan ini. Atau Allah ibuku itu, Allah orang tuaku itu, kesanalah aku ya datang membawa keadaan ini. Gak ada teladan. Ya, anak-anak butuh contoh, anak-anak butuh teladan. Lalu mungkin yang lain akan membela diri, iyalah orang tuaku memang gak bertobat maka gak ada teladan katanya pula. Jadi itu dibuatnya menjadi alasan untuk segala tingkah lakunya. Saudara-saudara, jikalau tidak ada orang tua saudara bertobat, puji Tuhan ada gereja, ada orang percaya, ada orang tua-tua di gereja yang bertobat. Orang tua-tua yang bisa menjadi teladan bagi kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ada alasan karena orang tuaku maka aku begini. Karena di dalam hidup ini jikalau orang tua kita belum sampai kepada keselamatan, ada orang tua kita, yaitu orang-orang yang lebih dahulu percaya dari kita. Dan orang-orang itu dapat menjadi orang tua, dapat menjadi teladan iman dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, meninggalkan secara rohani. Tak lagi apa-apa sikit, Mak, kayak mana kata firman Tuhan tentang ini? Pak, ini kayak mana pula tentang hal ini? Enggak. Dia sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia bisa bertanya kepada Tuhan juru selamatnya, penebus dosanya. Ya, dia sudah bergantung kepada Tuhan. Meninggalkan ayah ibunya juga dari segi keterikatan emosi kali ya, atau keterikatan jiwa gitu. Ya, kalau dulu kan semua apapun tanya orang tua memang. Iya. Bahkan secara finansial juga. Kalau dulu beli mie goreng pun mak minta
minta uang beli mie goreng gitu ya kan. Iya, aku mau ini. Jadi kalau bayangkan kamu mau menikah lalu nanti mau beli popok nande entah sitik sendu dayakan sitik juman dua ya supaya beli popok kempundu gitu. Kurasa kan ini kan nggak meninggalkan ini nggak meninggalkan. Iya, banyak orang bergumul tentang hal ini. Orang Yahudi pun dulu ada yang tinggal rumah orang tuanya, ada. Tapi apakah bisa nanti sampai kepada tanggung jawab yang penuh ya, kedewasaan penuh ya untuk bertanggung jawab terhadap perempuan yang tadi diterima dari tangan Tuhan itu gitu. Iya, seperti itu ya. Iya, jadi saya rasa menjadi laki-laki juga tidak mudah. Iya, karena ini butuh Tuhan menyertai mereka. Butuh pertolongan dari Tuhan untuk bisa ya bertanggung jawab atas perempuan yang sudah diberikan Tuhan, yang akan menjadi teman hidupnya bukan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi sampai mati. Karena Tuhan bilang hanya kematian yang memisahkan. Ya, jadi bagaimana ya meninggalkan. Lalu setelah meninggalkan, bahasa Inggrisnya yang seperti sebuah permainan, leave to cleave. Iya, maksudnya meninggalkan untuk melekat. Iya, ada yang ditinggalkan, ada yang melekat. Jadi dia meninggalkan orang tuanya untuk melekat dengan pasangannya, untuk cleave, untuk benar-benar ya menjadi satu dengan pasangannya. Tapi sekali lagi bukan penyatuan tubuh, bukan itu yang pertama. That's the last thing, itu yang terakhir. Tapi penyatuan yang ada adalah penyatuan roh dan jiwa tadi. Maka masa pacaran adalah masa untuk melihat apakah kami satu roh ya, apakah kami punya tujuan yang sama. Bolehkah kami belajar ya dari firman Tuhan yang sama, menjadikan ini dasar hidup kami. Karena di luar firman tidak akan ada saling merendahkan diri. Di luar Tuhan tidak akan ada saling mengampuni. Di luar Tuhan tidak akan ada menerima kelebihan dan kekurangan. Hanya di dalam Tuhan orang bisa menerima keterbatasan. Di luar Tuhan orang hanya penuntut saja. Semua mereka menuntut supaya mereka yang dikasihi, mereka yang mendapatkan keuntungan dalam semuanya itu. Iya, tapi pernikahan Kristen bukan mereka saja yang diuntungkan, tapi kehadiran mereka dalam hidup pasangan itu mendatangkan keuntungan bagi pasangan itu. Pasangan itu pun dia beruntung, pasangan itu pun beruntung. Ada satu anak yang lucu saya rasa, kasih ilustrasi sama saya. Ya kami waktu itu ya katekisasi ini, tapi tentang keluarga ya. Jadi waktu itu dia ngomong gini, seperti kerbau sama kutu katanya. Aku nggak pernah pula aku lihat kerbau sama kutu. Ya jadi dia bilang, kutu itu seperti kerbau dengan burung. Iya, burung apa yang selalu di atas kerbau itu? Hah? Oh, burung jalak. Kalian malah tahu, aku malah nggak tahu. Jadi katanya si burung jalak ini takut ditagutinya kutu daripada kerbau ini gitu. Dia kenyang, kerbaunya pun ringan karena kutunya sudah diambil. Jadi itulah dia buat ilustrasi untuk mutualisme ya, hubungan timbal balik saling menguntungkan antara suami istri. Aku laka pernah kuidah ke kerbau. Ya dia lihat kerbau seperti itu di kampungnya dengan burung jalak tadi ditagutinya kutu kerbau ini kan gak gatal lagi karena udah diambili oleh burung ini. Iya, dan burungnya kenyang. Dan kerbaunya nyaman karena kutunya habis. Jadi tapi sayang dia tulis di bawahnya, sayang orang tuaku tidak seperti ini. Itu ditulisnya. Orang tuaku tidak pernah kulihat saling menguntungkan. Mereka selalu saling menyakiti.
mereka selalu saling merugikan. Apalagi lah ku tulis ini pikirku. Satu kalimat lah cuma ku tulis. Kiranya dalam generasimu engkau tidak seperti orang tuamu. Iya, supaya jangan nanti nurun juga. Iya, bapaknya tadi pun eksploitasi juga. Iya kan? Lalu dia pun nanti nurun juga. Perempuan itu hanya apa? Iya, hanya pembantu, bukan penolong yang sepadan, yang memiliki gambar Allah. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ada di sini pasangan ya, apakah saudara menguntungkan pasangan saudara? Gimana? Susah juga jawabnya ini, makanya ada retreat keluarga. Ini promosi saya ini. Ada retreat keluarga, jadwalnya sudah dipindah. Waktu itu kan ada yang usul karena dia bilang tanggal 22 itu hari nyepi, libur. 23 itu cuti bersama. Jadi kalau kita berangkat tanggal 21 siang ya berarti kalaupun harus tidak bekerja atau cuti atau apa hanya 21. Tapi kalau dimulai 20-nya pun enggak libur, 21-nya kena 2 kali. Jadi Bu tolong mundurkan, terpaksa aku capek lagi. Nelpon pengkhotbahnya lagi bisa atau enggak. Ya, terus Litna juga menghubungi lokasi. Apakah bisa dimundurkan? Semua bilang iya, berarti bisa. Berarti kan kita kalau begitu mulainya nanti kan hari Selasa, pulangnya hari Kamis. Bisakah kita mengosongkan waktu ini supaya kita belajar lebih banyak? Dan karena waktu retreat tahun lalu itu hanya suami istri yang lengkap, kami merasa tidak adil untuk pasangannya yang enggak lengkap. Maksudnya istrinya saja yang di sini hadir, suaminya belum, atau suaminya yang sudah tapi istrinya belum hadir gitu ya. Iya, jadi akhirnya kami bilang kalau gitu ya sudahlah, nggak apa-apa istri saja yang ikut. Tapi kalau bisa lengkap itu jauh lebih baik. Ya, maka mari ya siapkan pekerjaannya. Kalau ada babi kita, pikirkanlah, kan bersaudaranya kita ini kan. Kayak mana caranya supaya jangan nanti mati pula babi kita itu ditinggal 2 hari gitu kan. Iya, mungkin ada yang ada bebeknya juga gitu kan. Mungkin ada yang kayak Miss O ada ayamnya ya kan. Supaya bisa diaturkan ini supaya jangan karena makhluk-makhluk ini membuat kita nggak bisa belajar pun nggak bisa gitu. Iya, percayanya saudara, kalau saudara memberi waktu 2 hari, Tuhan tidak akan menahan berkat. Ya, sehingga yang dapat di 2 hari itu bisanya digantikan Tuhan pada hari-hari yang lain. Apakah kita percaya Tuhan atau percaya kepada kekuatan kita sendiri? Mari ya, doakanlah. Ini kesempatan yang sangat baik. Iya, sangat baik. Supaya semua keluarga-keluarga ini disegarkan lagi oleh Tuhan, ditolong lagi oleh Tuhan. Kayak mana kalau uang pendaftaran kami nggak cukup, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Kalau nggak ada yang bisa diberi, memang betul-betul nggak ada, datang saja. Kalau ada yang bisa, aku di rumahku makan kok, uang makanku aja ku kasih, yang lain nggak bisa ku beri, nggak masalah juga. Kalau ada yang bisa kasih banyak, kasih aja banyak-banyak, kan gitu ya kan? Enggak masalah. Kalau uang dari dulu kita selalu orang yang diberkati akan menutupi orang yang belum banyak mendapat berkat. Seperti itu ya. Dan kalau kurang masih ada uang kas kita bisa kita pakai untuk apa? Untuk itu. Baik untuk pembicara, baik untuk kebutuhan kita nanti di lapangan. Seperti itu ya. Supaya jangan ada alasan, mela aku lali senku. Enggak. Apa adanya, kalau ada berikan, kalau tidak ada tidak usah diberikan tapi ikut. Berikan hati saudara, beri waktu saudara, itu yang paling penting. Ini kok udah lari ke sana, aku lupa nanti yang ini.
meninggalkan. Iya. Jadi pacaran itu bukan sekedar ayo makan mie goreng, bukan. Coba agak serius sedikit lah sambil makan mie goreng ini, kira-kira pelajari ini kira-kira di mana letak tempat kami bisa nanti bersekutu ini ya. Apa persamaan kami ya, apa bagian bersama kami ya. Tuhan bukalah supaya aku melihat gitu. Iya, Tuhan buka supaya aku melihat. Iya, bukan soal pendidikannya S2 atau S3 atau S berapa. Iya, karena S berapa pun kalau nggak ada Tuhan, kemana memang arah hidupnya? Ya tetapnya egois kalau nggak ada Tuhan di situ. Kasih Allah memberi, dia menuntut terus, bukannya memberi. Ya, kasih Allah mengasihi, dia nanti bukan mengasihi, minta dikasihi terus. Nggak bisa. Ya, jadi sambil makan mie nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku, ya karena banyak di sini anak muda, ya lebih baik jangan langsung pacaran. Senter jauh-jauh dulu. Iya, di tengah keramaian pelajari dulu gitu. Jangan sitik-sitik udah chatting, kayak beri tandu nande karo gitu kan. Enggak usah apalagi itu. Ya kan dari jauh disenteri. Tuhan yang manakah? Ya kan? Di dia jodohku, di dia rokapi kan gitu ya. Yang mana disenteri. Ya sambil senteri juga diri sendiri ya. Iya kan? Supaya jangan nanti sebenarnya dia rindu gitu dengan saudara. Tapi dia lihat saudara ini jadi pemimpin pun gak bisa. Gak usah mimpin orang, mimpin diri pun gak bisa coba. Dia lihatlah saudara gak mandi-mandi, bau. Dari dekat aja cium. Udah alergi dari dekat aja. Dirinya pun tak terkasihinya. Dirinya pun tak terpimpinnya. Kayak mana pula mimpin cewek? Ya kan gak bisa. Ya jadi sambil nyenter ke sana senteri juga ke dalam. Apa aku ini memang cocok untuk menjadi seorang pemimpin? Diriku pun tak terpimpinku. Bangun jam 5 gak bisa bangun. Saat teduh gak bisa saat teduh. Berdoa malas. Ya. Lalu kayak mana? Git kemen bangku. Siapa yang mau? Siapa yang mau kalau kayak gitu kecuali orang gila. Kalau gila mungkin mau saja. Tapi kalau yang masih ada kesadaran hati nuraninya, ada sedikit pengenalannya akan Allah. Ini kayak mana aku nanti dia jadi pemimpinku kayak gini. Kayak ini nanti yang mau kuikuti. Bersama-sama kami nanti sampai mati. Ya itu jadi pula nanti kayak yang saya layani di Tanjung Langkat itu. Ketika suaminya mendekati dia, lari dia. Padahal itu suaminya. Terakhir ambil suaminya pedang. Enggak mau ku tiduri, ku bunuh kau katanya coba. Itu pernikahan itu, apa itu? Iya, terakhir mah aku tahu ceritanya lari dia ke gereja. Inilah pendeta tadi kan susah juga kan. Iya, lari dia ke gereja. Kenapa kamu datang bibi lagi dah ganti dupe baju duwe aku bilang. Iya. Diambilnya pedangnya. Mau apa diapainnya aku? Kan suami Hindu, kenapa kamu enggak berbuat baik kepada dia? Bau dia nggak mandi-mandi gitu. Cerita lucu ya kan? Tapi ini fakta loh, fakta. Iya, jadi ya seperti itu ya. Mencari tadi titik persamaan, ya tujuan bersama, dasar bersama. Supaya landasan keluarga itu kokoh. Kalau tidak nanti terulang lagi secara lama. Bukankah kita banyak memiliki keluarga yang bercerai? Ya terulang lagi. Enggak bercerai tapi berpisah sama saja kan pisah juga. Ya seperti itu. Jadi harus kita memiliki dasar. Ya dari jauh dipelajari. Terus didoakan. Doakan diri sendiri juga punya iman yang tepat, penyerahan yang tepat, sikap yang tepat. Kalau saudara laki-laki persiapkan diri memiliki sifat kepemimpinan yang tepat. Kalau saudara perempuan persiapkan diri dengan bagaimana tabiat perempuan yang dikenan oleh Tuhan. Persiapkan diri juga dengan hal-hal praktis. Karena ini pernah juga terjadi di salah satu cabang gereja kita. Ya kan mereka sudah menikah, udah bertobat katanya ini loh.
Lalu kemudian apa yang terjadi? Si perempuan masak pun nggak tahu, nyuci pun nggak tahu. Terakhir diantarkannya ke rumah mertuanya. Coba, oh mami, ajari lebih anak dulu katanya. Nanti kalau udah bisa dia, ku jemput pun katanya. Coba, apa nggak malu kita udah bertobat, perempuan nggak bisa masak, nggak bisa mengatur rumah tangga. Iya, saya mendengarnya pun nggak tahu lagi saya di mana taruh muka saya. Iya, saya merasa sangat sedih. Kok bisa orang yang kami gembalakan seperti ini, saya pikir. Di mana sih kita nggak pernah mengajari untuk bisa, ya, bukan saja terima Yesus, tapi memiliki hidup yang teratur, yang berdisiplin, punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Iya, belajar masak. Dari tidak tahu menjadi tahu, belajar gosok dari tidak tahu menjadi tahu. Ini saya ingat dulu remaja kita kan, oh ibu mau berkunjung ke rumah kalian, kuskas dia semua karena ibu mau berkunjung. Kenapa? Nanti diminta ibu nanti tengok kayak mana kamar kita katanya, scrub lah semua. Karena ibu mau datang, barulah bajunya dilipat. Coba, ini mengerikan. Makanya kalau tadi laki-laki nyenteri perempuan jangan pula. Ya, orang bajunya pun kita lihat nggak tergosoknya. Bapaknya pula nyuci bajunya itu pula dikawini, cobalah. Kayak mana nanti jadinya itu? Ya, jadi mari ya, saya rasa perempuan-perempuan jadilah seperti Ribka ya, orang yang rajin, orang yang care, orang yang peduli, orang yang bertekun. Kalau lelah ininya untuk Tuhan, nggak masalahnya itu. Karena lelah ini sebentar istirahat nanti kan segar kembali juga. Tidak ada orang mati karena lelah, ya, karena mengerjakan hal-hal yang praktis. Jadi iman kita ini enggak iman melayang-layang di langit, beriman tapi kamar mandinya pun kotor. Beriman tapi mulutnya luar biasa nyinyir, ya. Beriman tapi ya mengeluh terus. Beriman tapi menuntut terus, ya, tidak belajar untuk mengasihi dan mengerti gitu. Beriman tapi kasar gitu, ya itu sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Ya mari ya pikiran kita dibaharui, hati dibaharui, mulut dibaharui, dan kemampuan dibaharui. Kemampuan. Ya, semalam kami kaum wanita belajar bagaimana menanam tanaman sayur di pekarangan. Karena kan ini krisis ekonomi ini kita tak tahu bagaimana ke depan. Saya rasa pemanfaatan lahan yang ada walaupun lahan sempit, ya, mungkin untuk kangkung, untuk bayam, untuk cabai, untuk serai, untuk hal-hal yang sederhana itu kan akan mengurangi belanja keluarga juga. Saya rasa baik juga kita pelajari keterampilan sederhana, ya, karena banyaknya di gereja kita orang yang bisa kita belajar pada mereka sehingga bisa kita memiliki kemampuan tertentu. Malas itu nggak ada pada orang percaya, nggak ada. Malas ini kawannya iblisnya ini. Iya, tapi iblis rajin juga ya kan? Dia rajin keliling kan? Coba dari mana lah datangnya malas ini coba? Tuhan kita nggak Tuhan pemalas. Langit dan bumi pun ditatangnya terus sampai hari ini. Dia masih terus bekerja. Iya, jadi malas ini dari mana ya? Ya, akibat keluar dari Taman Eden lah kurasa itu. Iya, tapi tidak ada tempat kemalasan. Kalau saudara ingin Tuhan benar-benar dimuliakan, tak ada tempat kemalasan. Iya. Jerih lelah itu 80 tahunnya. Sesudah itu mau berjerih lelah pun gak bisa lagi. Jadi biarlah kita berjerih lelah untuk kemuliaan Tuhan dalam waktu yang masih ada. Wah, waktu saya tinggal 5 menit, belum siap. Sikit lagi. Apa tadi? Meninggalkan ayah ibunya. Ya, kalau siap menikah berarti sudah siap untuk meninggalkan. Bersatu dengan istrinya. Ya, bersatu tentunya setelah diberkati. Tidak ada seks sebelum pernikahan. Kalau pernah melakukan itu sebelum pernikahan, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, mintalah ampun.
Dan tidak ada juga tempat tidur yang tidak kudus setelah pernikahan. Ya, karena ada cukup banyak orang juga memang dia tidak berzina secara aktual langsung, tapi karena chatting-chatting ini perasaannya sudah lebih melekat kepada orang di luar sana di dunia maya yang lebih baik kepada dia daripada pasangannya yang di dekatnya. Itu dosa. Ya, jadi bersatu ini memang betul-betul yang terdalam saya rasa itu tadi penyatuan roh itu ya, pemimpin hidup, penyatuan tujuan hidup, dasar hidup. Itu saya rasa yang paling penting. Penyatuan pikiran, penyatuan ide ya dalam menanggapi sesuatu. Makanya dulu kalau si Bapak Abi ini pas dia ke pertumbukan ya, dia dulu minta kepada saya setelah dia berdoa, Yanti juga berdoa, saya suruh pacaran di samping Pasar Baru nomor 14 itu dulu. Ya, saya tidak suruh dia pacaran jalan-jalan ke Sibolangit. Enggak perlu, itu nanti fisiknya yang maju, rohnya enggak. Saya suruh di samping saja dia. Ngapain mereka situ? Ya saya dengari juga sedikit dari apa. Buka rahasia nih ya. Saya dengari juga. Mereka nyanyi, mereka berdoa, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdebat tentang hal-hal tertentu. Ya saya memang selalu suruh bertengkar kalian dulu ya sebelum menikah. Supaya sesudah menikah gak bertengkar lagi. Jadi ketika bertengkar artinya ada perbedaan sebelum menikah, justru disitulah mereka akan menemukan persamaan tadi. Bagaimana supaya sama menghadapi masalah ini? Dan jawabannya adalah firman Tuhan. Iya. Jadi pernah juga sih mereka permisi makan mie gitu ya kan. Makan di luar ya silahkan saja. Tapi saya bilang jangan sampai larut malam. Setelah siap makan pulang. Wah kuno, kuper gitu. Jadi yang maju kayak mana? Buka baju. Yang maju kayak mana? Itu malah sangat kolot. Ya, itu malah yang sangat ketinggalan zaman. Jangan berpikir yang nggak beres seperti itu lebih maju, lebih modern. Bukan, itu yang lebih tidak tidak maju. Ya orang primitifnya buka baju. Kalau nggak primitif pakai bajunya dia, ya kan? Adanya kesusilaan, adanya etikanya. Itu orang yang maju. Justru orang yang tidak beretika, orang yang tak maju yang mau coba-coba tadi. Iya, jadi kalaupun dunia memandang itu mungkin kolot, tapi peganglah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara tidak akan rugi jikalau saudara hidup benar. Saudara akan menuai buah yang manis kalau hidup di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iya. Dan yang terakhir tadi menjadi sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu daging adalah terjadi sesudah di dalam pernikahan. Dan ini adalah puncak cinta kasih. Ini bukan berahi, ini bukan nafsu yang menggebu-gebu tanpa cinta kasih. Cinta kasih menjadi satu daging adalah kehendak Allah. Iya. Hubungan seks di dalam rumah nikah adalah berkat dari Tuhan untuk dinikmati di tengah-tengah hubungan suami istri. Tapi itu bukan di luar rumah nikah. Itu harus di dalam rumah nikah. Dan yang terakhir, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa dulu nggak ada rasa malu ya? Karena dulu nggak ada salah, nggak ada hati yang jahat, pikiran yang jahat, nggak ada. Makanya nggak malu. Lagi pula, bukankah kemuliaan Allah masih di situ? Kemuliaan Allah itu menutupi, sehingga memang nggak ada yang kurang gitu, nggak ada yang terasa kurang. Maka ketika manusia berdosa, ya kan, langsung mereka melihat apa yang kurang. Jadi di dalam dosanya selalu lihat kekurangan. Di dalam dosa kita melihat apa yang kurang. Ya, di dalam dosa baru lihat itu semua. Jadi inilah
tabiat orang di dalam dosa. Tidak ada tadi rasa malu kalau tidak ada dosa di situ. Jadi kalau antara suami istri ini tidak ada dosa di situ, dua-dua mereka sudah datang kepada Tuhan, mengapa mereka merasa malu? Gak ada rasa malu. Justru kalau ada pikiran ini belum beres, hati belum beres, ya ada motivasi-motivasi atau sikap-sikap yang tidak beres, itu yang mendatangkan rasa bersalah. Itu yang mendatangkan rasa malu. Iya, mereka benar-benar telanjang, saling tahu semua. Tapi tidak ada, kan gak ada yang perlu di sini mana lebih hebat, mana lebih ini. Karena mereka sudah dua menjadi satu. Kelemahan satu menjadi kelemahan yang lain, kehebatan yang satu kehebatan yang lain. Jadi kan gak ada di situ. Nanti dilihatnya kekuranganku, ya. Nanti gak mulia lagi aku di matanya. Gak ada di sini rasa malu. Karena kedua-duanya transparan ya di depan Tuhan. Ya sebenarnya keluarga yang benar juga begitu ya. Transparan, tidak ada rahasia gitu ya. Sehingga bukan saja mereka tadi menjadi satu tubuh, tapi sebenarnya mereka memang tidak ada rahasia di antara mereka. Mereka bisa menjadi teman sekutu tadi, mereka bisa tadi menjadi teman seperjanjian, mereka tadi benar-benar memiliki banyak kesamaan. Mereka benar-benar memiliki bagian bersama di dalam Tuhan. Ya, ini seri keluarga nggak bisa selesai satu hari ya. Jadi nanti dilanjutkan di retreat keluarga suami istri. Daftar ya. Iya, jangan yang jawab anak gadis. Kecuali anak gadis yang sudah mau menikah boleh ikut. Siapa tahu udah mau menikah kan, persiapan boleh ikut. Dulu saya ingat Yanti pernah menjadi peserta retreat keluarga ya, masih anak gadis ya. Ya dua-dua mereka ikut karena waktu itu mereka sudah konseling tapi belum pernikahan. Jadi waktu itu mereka saya izinkan untuk ikut. Ya jadi kalau ada anak gadis atau anak muda yang mau menikah, tapi udah ada pasangannya ya, jangan pula nanti aku mau menikah Bu, kapan tandingan? Dengan siapa? Nggak tahu ya, yang itu tunda dulu lah. Iya, yang ada pasangannya inilah yang ikut ya, supaya bisa lebih diterangi lagi. Kan kita ingin ya diberkati ya, pengen ya, supaya keluarga-keluarga ini diberkati. Ya kita menjadi berkat sesama, kita bisa menjadi berkat ya bagi anak-anak, bagi orang-orang yang dipertemukan Tuhan di jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini atas firman-Mu mengingatkan kami kembali. Tidak ada yang tidak baik yang daripada Tuhan. Semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan rancang, semua yang Tuhan kerjakan, semua itu sungguh baik, bahkan sungguh amat baik. Nah, kami bersyukur untuk rancangan Allah tidak membiarkan Adam itu sendirian. Tuhan yang menjadikan penolong bagi dia. Tuhan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada tiap-tiap keluarga yang ada di sini. Siapa tahu memang salah dari awalnya. Dan seperti tidak pernah selesai. Karena itu kami berdoa supaya Roh-Mu menerangi, supaya benang kusut ini terurai Tuhan. Dan dosa masa lalu ini bisa selesai, sehingga keluarga-keluarga ini bisa dibaharui, sehingga berbeda keadaannya, berbeda hidup yang dijalani setelah Tuhan mengampuni, setelah Tuhan membaharui, setelah Tuhan mengoreksi apa yang salah dalam tiap-tiap pribadi, baik suami, baik istri, di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Tuhan kami sungguh menyerahkan anak-anak kami ini juga yang masih muda. Kami berdoa supaya Roh Tuhan menuntun mereka kepada iman, kepada pertobatan. Karena beruntungnya mereka kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan. Bukan saja pengampunan dosa dan surga, tapi juga di dunia ini penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pikiran yang terang, ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami, baik anak-anak kami perempuan, baik anak-anak kami laki-laki yang menerima Yesus, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kami merindukan anak-anak kami ini memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari generasi orang tua yang masuk ke dalam rumah nikah dalam dosa. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu memutar hati anak-anak kami ini, supaya hati mereka kepada Tuhan, hati mereka kembali kepada pencipta mereka yang baik, yang bahkan sudah memberikan nyawanya. Kami berdoa untuk anak-anak kami ini supaya iman mereka benar-benar ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan mereka, teman hidup mereka, pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkaulah memimpinnya. Kalau memang Engkau mengaruniai mereka untuk menikah, supaya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat, yang sama-sama percaya, yang sama-sama mau hidup berdasarkan firman-Mu. Dan kalau ada di antara yang hadir ini memiliki karunia single, karunia untuk sendiri, kami juga berdoa supaya dalam keberadaan itu mereka akan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu sendiri itu bukan dosa, dan menikah itu juga bukan dosa. Sendiri adalah baik kalau memuliakan Tuhan, menikah adalah baik kalau rumah nikah itu memuliakan Tuhan. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan di tengah-tengah kami, supaya entah kami sendiri, entah kami berkeluarga, Tuhan mulialah nama-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup gereja kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini, masuk ke dalam dunia realita dengan yang menghadapi banyak pergumulan. Kami berdoa supaya ada kekuatan Tuhan, supaya ada pertolongan dari Tuhan yang menyertai kami terus, memberikan kami kekokohan dalam hidup kami mulai hari ini dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati ya.